Ini lubang semut. Ini apa, Dedek? Ini lubang. Yang putra ini apa, Dedek? Ketika Kak Hamim itu gerakannya begini, ini sekarang lubang. Apa, Dedek? Kalau Kak Hamim gerakannya seperti ini tandang gajah. Apa, Dedek? Ini tadi apa? Gerakannya seperti ini, maka dijawab ini bentuk rumahku. Apa, Dedek? Jadi nanti kita coba nyanyi bareng-bareng kekompakan dari TPQ sedesa Mukiran Desa. Kira-kira kompaknya seperti apa? Ini lubang semut, ini bentuk rumahku. Oke. Ini lubang semut, ini ini kandang gajah, ini bentuk rumahku. Lebih cepat dikit. Ini lubang semut. Berarti benar ini katanya TPQ di Desa Mukiran di sini memang kompak-kompak. Kira-kira yang paling kompak cewek apa cowok? Kalau pas saat ngaji cowoknya gojek apa enggak? Yang nganteng yang cewek apa yang cowok? Oke semuanya lomba duduk yang rapi. Oke, siap-siap hadiah akan dibagi. Tapi sebelumnya, ketika Kak Hamim nanti bicara apa, bisa untuk dijawab. Adik-adik semuanya, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang menciptakan langit? Yang menciptakan bumi? Yang menciptakan laut? Yang menciptakan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan laut? Menciptakan langit, menciptakan api? Allah Subhanahu semua jagat raya ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu. Saya mau tanya adik-adik, Allah itu kelihatan enggak? Allah ada enggak? Ada, walaupun tidak kelihatan, tetapi di dalam hati kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Buktinya apa? Ada yang tahu buktinya apa ketika Allah itu ada? Oke, silakan kamu dulu. Berdiri. Berdiri Mbak, ayo. Kira-kira benar apa salah ya? Buktinya kalau Allah itu apa? Ada, kalau ada. Hah? Sudah tahu? Belum tahu. Oke, lanjut. Silakan berdiri, adik. Oke, siap-siap yang di sini tak tanya. Bukti kalau Allah itu ada apa? Alam semesta. Betul, teman-teman. Adik-adik, saya mau tanya, adanya langit pasti ada yang membuat, betul tidak? Ada, tidak harus terlihat. Adik-adik tahu kentut? Tahu kentut? Pernah kentut enggak?
Ini mungkin yang paling jago kentut. Adik, kalau kentutnya yang anak-anak TK pasti mau kiut. Anak-anak SD kelas 5 mbak. Pertanyaan Kak Hamid, kentut itu ada enggak? Ada enggak? Allah itu ada tetapi tidak perlu kelihatan. Dan kita semuanya adik-adik besok akan bisa ketemu dengan Allah kalau kita nanti akan masuk surga. Amin ya robbal. Kapan Kak kita besok akan ketemu Allah? Saat kita ke surga. Besok kalau di surga kita bisa ketemu dengan Allah dan itu termasuk kenikmatan yang terbesar. Amin ya robbal. Siapa yang pengen masuk surga? Masuk surga bersama ayah ibu, bersama kakak, bersama mbah, bersama mbok. Satunya diajak ke surga. Boleh bersama mbak, boleh. Pas saat itu naik mbak karena sudah beribadah Qurban. Adik-adik, di surga itu enak loh. Siapa yang pernah ke surga? Pernah makan? Di sini ada yang pernah ke surga? Tapi di surga itu enak adik-adik. Di surga itu, dan sedikit Kak Hamid ceritakan. Di surga itu ada buah-buahan yang buah-buahannya ketika dimakan sekali digigit, enak. Gigitan yang kedua rasanya beda bro. Rasanya beda, lebih enak lagi. Gigitan yang ketiga semakin enak. Dan di surga itu buah-buahannya adik-adik ingat, sekali digigit, sekali dimakan, rasa yang pertama atau gigitan yang pertama dan yang kedua itu beda rasanya. Kak, kalau di surga nanti mau minta buah durian boleh? Boleh. Kalau saya pengennya mau makan bakso boleh. Baksonya gedenya sak balbet boleh. Mau beli permen, mau makan permen boleh. Bahkan buah-buahan di surga itu adik-adik digambarkan bahwasannya akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi ketika mau metik apapun itu boleh. Dan adik-adik semuanya di surga itu tidak ada Kak, kalau di surga nanti saya makan banyak kira-kira nanti perut saya sakit nggak Kak? Enggak. Di surga nggak ada yang perutnya sakit, nggak ada Kak, nggak ada. Dan nanti kalau masuk angin perlu dikerokin nggak Kak? Nggak ada yang masuk angin. Di surga itu nggak ada yang jualan PPO, nggak ada yang jualan bakso, nggak ada yang jualan tolak angin. Di surga semuanya akan sehat sentosa dan di situ termasuk balasan yang ada di dunia. Adik-adik nanti semuanya kalau pas masuk surga disediakan istana yang sangat besar. Di surga gak mungkin buang air besar. Loh, dan nanti gimana kalau mau pipis Kak? Pipisnya tiba-tiba gak krosong. Dan tidak mungkin orang masuk surga itu datangnya WC. Orang mungkin malaikatnya duduk WC. Kan karena di surga itu nggak mungkin buang air kecil ataupun air besar. Dan yang laki-laki besok di surga akan dilayani oleh bidadari. Yang perempuan nggak kalah, nanti akan menjadi ratunya bidadari. Itu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baju baru, alhamdulillah. Semangat baru, alhamdulillah. Punya teman baru, alhamdulillah. Ustadznya sehat, alhamdulillah. Belum
kompak baju baru, semangat baru, PPK-nya maju, sekolahnya maju. Dan sana belum ada suaranya. Ulangi lagi, baju baru, semangat baru, gunung meletus. Gunung meletus Pak, alhamdulillah. Ya Allah. Konsentrasi, ulangi. Baju baru, semangat baru, banjir bandang, innalillah, gitu toh. Alhamdulillah, subhanallah, innalillah. Lagi, banjir bandang, gunung meletus, nemu duit. Duit. Dapat rezeki. Adik-adik kalau nemu uang, kira-kira masuk kantong apa ditelake? Weh, sopo sing ngelake duit? Masuk kantong apa masuk warung? Kami ini ada masuk infak katanya. Iya. Gimana? Masukkan infak. Adik-adik, adabnya besok kalau pas saat nemu uang itu bilangnya astagfirullah, astagfirullah, ini uangnya siapa? Hei, sopo sing nyelakan? Hei. Nah, kelangan, pinter kelangan nih, 1 miliar. Salah. Ngomong 500 rupiah nggak bisa. Jadi kalau pas saat ketemu uang itu jawabannya astagfirullah. Setelah astagfirullah, adik-adik, di situ dikasih tahu, dikabarkan siapa yang punya uang. Adik-adik semuanya. Oh la la la. Ayo ke TPA. Oh lili. Ayo kita ngaji. Adik-adik semuanya tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk anak solih. Oke, sekali lagi. Tepuk satu. Oke, semuanya lomba duduk yang rapi lagi. Adik-adik semuanya, tadi Kak Hamim sudah mengajak untuk semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, setelah kita bersyukur, kita yang kedua, kita diperintahkan untuk terus mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas bertepatan di sini tanggal 23 Oktober ini masih masuk bulan Maulid, maka ini juga termasuk bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Siapa yang tahu lagunya? Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, ya Habibullah,
pernah ku tatap wajahmu, ya Rasulullah ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Adik-adik bangga nggak punya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang memiliki tinggi ilmunya, tinggi akhlaknya, dan di situ Nabi Muhammad termasuk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu sama manusia biasa sama apa beda? Nabi Muhammad digambarkan bagaikan mutiara, adik-adik, dan manusia bagaikan kerikil. Dimana kalau mutiara itu harganya sangat mahal dan nilainya sangat tinggi. Saya mau tanya, Nabi Muhammad sama manusia biasa mulia mana? Mulia Nabi Muhammad. Itulah kenapa kok kita harus meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa tadi yang jawab keras ya? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nama nabimu yang mulia? Belum. Nabi yang baik hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu? Ayo duduk. Nabi yang rapi. Kamu yang tidak rapi tidak dikasih. Lomba duduk yang paling rapi, dicari yang paling rapi. Karena itu buyut, tangan bawah. Orang itu kerja. Saya kalau di sini kalah. Saya ngetut batal. Selamat tadi. Tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Nah, di sini masih banyak. Ini kalau saya hitung hampir 200 ini. Jumlah 202. 202. Oke. Hadiah 200. Oh, dia 200. Baik. Adik-adik semuanya. Adik-adik, saya tanya lagi. Sekarang dijawabnya nggak ada berdiri dulu. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Duduk yang rapi. Siapa nama nabimu yang mulia? Nabi yang baik hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang mulia? Maukah kau jadi anak yang soleh? Mau? Jadi anak yang soleh mau? Maukah kau jadi anak yang soleh? Hormati orang tua, cinta pada sesama. Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh?
jadi anak yang salah? Tidak. Kita harus jadi anak yang soleh dengan kita mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, coba saya mau tanya dulu. Kak Hamim kan tadi sudah dikenalkan ya? Namanya ini gantengnya bro. Saya mau tanya, adik-adik, kata teman-temannya Kak Hamim, Kak Hamim itu katanya mirip artis, bener gak sih? Mirip artis Korea, bener gak sih? Wajahnya putih. Kak Hamim ganteng gak sih? Ganteng apa jelek? Jelek. Kak Hamim sama Lee Min Ho ganteng mana? Jujur loh ya, jujur. Kak Hamim sama Lee Min Ho ganteng mana? Please, jujur. Kak Hamim sama Denny Caknan ganteng mana? Kak Hamim sama Sule ganteng siapa? Kak Hamim sama Farel ganteng siapa? Ganteng siapa? Sudah jujur dari hati. Coba dan lihat sekali lagi, Kak Hamim sama Farel ganteng siapa? Jawabannya sesuai dengan favoritnya masing-masing. Kak Hamim sama Farel. Kak Hamim sama Sapi ganteng siapa? Sapi. Kak Hamim sama monyet ganteng siapa? Kak Hamim sama setan ganteng siapa? Woi, kalau saya lebih jelek daripada setan, terus saya apa? Dua. Jangan. Enggak ya. Kak Hamim itu kayak artis Korea loh. Enggak. Sekali lagi, coba lihat dengan mata kaki. Kak Hamim ganteng apa jelek? Jelek. Kalau Kak Hamim itu lebih suka dikatain jelek. Kenapa? Karena jelek itu jelas lebih keren. Kalau ganteng kan gagah terlibat. Kalau Hamim kan jelek nggak apa-apa, jelas lebih keren. Semoga wajah Kak Hamim tidak mengganggu kesehatan Anda. Amin. Amin. Oh, tak kutuk jadi orang kaya. Oke, baik. Adik-adik semuanya, intinya kita di bulan Maulud ini gak boleh ada yang sedih, gak boleh ada yang hatinya gundah gulana. Kita pokoknya harus senang. Kenapa kok senang? Karena kita di bulan ini ada peristiwa yang sangat besar, yaitu lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik semuanya coba, tahu nggak Nabi Muhammad itu lahirnya di pada malam hari. Malam hari itu kan biasanya gelap, tetapi saat Rasulullah itu dilahirkan tiba-tiba langit itu terasa kayak siang kembali. Rasanya itu kayak siang. Karena apa? Karena ada cahaya yang di atas cahaya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang mengucapkan Nabi Muhammad, maka jawabannya adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi, Nabi Muhammad Sallallahu. Nabi Muhammad.
Nabi Isa, alaihi Nabi Adam, Nabi Yusuf, Kak Hamim, Wassalam. Wassalam mah aku udah mati. Wassalamualaikum. Enggak ya. Kalau manusia biasa tidak ada istilahnya ya. Pokoknya almarhum. Almarhum masuk ke kok ini almarhum. Enggak ya. Semuanya masih hidup? Masih ya. Masih hidup? Adik-adik semuanya. Ini hari apa adik-adik? Saya mau tanya nih, Hari Santri Nasional itu jatuh pada tanggal berapa? Pertanyaannya ganti. Siapa yang mencetuskan? Sudah dulu. Dicari yang paling anteng sedunia. Sedunia kok. Saya mau tanya nih. Kami tak cerita dulu. Ini belum pertanyaan. Nanti kalau sudah selesai cerita, baru nanti ada pertanyaan. Yang belakang siap-siap. Yang di sana, wush, wush, nangkap sini. Iya, ciri-cirinya warnanya betul ya. Ini 22 Oktober di situ dikenal dengan istilah Hari Santri Nasional atau disingkat HSN. Apa tadi? Disingkat HSN. Ya, tirukan HSN. Hari Santri Nasional 22 Oktober. Nah, ini pertanyaannya. Tapi syaratnya harus semuanya lomba jadi patung. Iya. Lomba jadi patung, yang bicara hanya mulutnya, nggak boleh berdiri. Yang berdiri batal, belum jadi. Ini pinter-pinteran. Mulutnya dulu ya. Ya, ataupun tangannya kalau sudah yakin bisa, berarti siap mendapatkan ya hadiah. Siapa yang di situ tahu mulai tahun berapa Hari Santri Nasional itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo? Nah, kalau belum Kak Amin tunjuk, jangan bicara dulu ya. Nanti tidak dijawab temannya. Oh, aku udah denger ya, ini aja gitu. Ulangi lagi. Tahun berapa Hari Santri Nasional diresmikan oleh Presiden Joko Widodo? Ya. Silakan. Ini dulu. Siapa? 22 Oktober 45 itu diresmikan oleh Habib Hashim Asy'ari. Tapi kalau pasangan Joko Widodo, Presiden Jokowi tahun berapa? 2019? Ya, salah. Ya, berdiri, Berdiri. 2000 berapa, Dik? 2015, betul. Pertama kali Hari Santri Nasional itu 2015. Tapi itu, adik-adik, ini pertanyaan dulu. Tapi kenapa kok di situ pertama kali diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi? Karena saat itu usulan daripada ulama-ulama Indonesia kalau tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Santri Nasional. Kembali ke sejarahnya, kenapa kok kita harus memperingati Hari Santri Nasional? Saat itu adik-adik, saya mau tanya, Indonesia tanggal berapa merdeka? 17 Agustus 1945.
Di saat itu adik-adik proklamatornya adalah presiden yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Pertanyaannya saat itu adik-adik tahu nggak? Masih jauh penjajah. Ya betul, zaman penjajahan. Dalam dunia kedua sampai itu buku nomornya. Oke, baik. Di saat itu adik-adik ada ulama-ulama. Pas saat 17 Agustus kan Indonesia sudah merdeka. Tapi adik-adik, di saat itu masih banyak penjajah-penjajah dari negara lain, Belanda, Jepang, di situ ya Inggris juga masih di situ apa? Mau memborbardir negara Indonesia. Sampai tanggal 1 Oktober adik-adik itu masih ada serangan dari tentara-tentara sekutu yang akhirnya apa? Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta dan juga Jenderal Sudirman di situ bermaksud untuk kemana? Ke Tebuireng, ketemu dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan ini nanti jadi pertanyaan. Di situ mengumpulkan ulama-ulama Jawa Madura jadi. Dan di saat itu pertanyaan Kak Hamim, dikumpulkannya kira-kira tanggal berapa Oktober? Sebelum tanggal 22. Ya, 21 Oktober ulama-ulama Indonesia dikumpulkan jadi satu sampai tanggal 22 Oktober akhirnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama di situ ada ini sampai lihat tanggal 21 dan tanggal 22 itu ulama-ulama Indonesia berkumpul akhirnya tanggal 22 Oktober 1945 ada peristiwa resolusi jihad dan akhirnya tanggal 22 Oktober 1945 dikenal dengan Hari Santri Nasib. Itu sejak tanggal itu adik-adik sampai tanggal 10 November dikenal dengan istilah hari apa adik-adik? Ya, silakan baju hijau kayak artis. Ya, selamat ya Soimah. Ya, kayak artis. Baik, adik-adik. Di situ tanggal 10 November dikenal dengan Hari Pahlawan. Dan disitulah akhirnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ataupun ulama-ulama saat itu mengatakan bahwa membela tanah air itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu ataupun wajib bagi setiap individu. Jadi saat itu akhirnya apa adik? Santri-santri di Indonesia semuanya ikut berperang melawan sekutu. Ada yang menggunakan senjata tombak. Jadi tentara sekutu menggunakan tombak. Di sana bambu runcing, orang-orang Londo disunduhi. Ada yang menggunakan senjata paling tajam, temiti. Kalau temiti enggak ya? Pedang. Dan di situ akhirnya pertanyaan Kak Hamim, Indonesia menang apa kalah? Menang. Dan disitulah akhirnya 10 November disebut dengan Hari Pahlawan. Adik-adik, maka orang Indonesia, kita sebagai orang Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau Kak Hamim tanya, siapa kita? Jawab bareng-bareng. Indonesia. Ulangi. Siapa kita? Siapa kita? Kalau Pak Hamim tanya Pancasila, jawabnya Jaya. Ya, Pancasila. Indonesia. Ulangi. Siapa kita? Indonesia. Pancasila. NKRI. Kita nyanyikan bareng jalan mata. 1, 2, 3. Jalan mata. Tangannya. Hukum mata.
jalan watannya wala takun minal iman innahu alal watan. Indonesia tadi. Indonesia biladi anta umwaru fahoraya kulumaya tiga yauma tomilayang waimama kulumaya tiga yauma tomilayang waimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanmu jangan harap nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanmu jangan Indonesia negeriku, engkau pancingan damatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Jalan watannya Indonesia biladi anta umwaru fahoraya kulumaya tiga yauma tomilayang waimama kulumaya tiga yauma tomilayang waimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau pancingan damatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa kita? Pancasila. Tepuk tangan buat kita semuanya.